Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saudaraku, di video saya kali ini saya akan membaca sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Kalau di video yang kemarin, saudaraku, saya sudah membaca tentang sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, ketika masa kecil Pangeran Diponegoro sampai masa mudanya, kemudian ketika saat perang menghadapi Belanda, yang pada akhirnya beliau ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di Makassar. Dan untuk saat ini, saudaraku, saya akan membacakan sejarah tentang istri dan putra-putri Pangeran Diponegoro dari sebuah buku Perjuangan Pangeran Diponegoro yang dituliskan oleh Ki Roni Sadewo. Ki Roni Sadewo ini adalah keturunan Pangeran Diponegoro yang ke-7. Saudaraku, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan Pangeran Diponegoro yang pertama, jadi Pangeran Diponegoro ini pertama kali menikah, ini terjadi ketika beliau masih berada di Tegalrejo. Pada tahun 1803, Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Retno Madubrongto, putri kedua Kiai Gede Dadapan, di Tempel Sleman dekat perbatasan Kedu dengan Yogyakarta. Kiai Gede Dadapan ini, saudaraku, adalah seorang kepala wilayah di Patok Nagari atau batas wilayah, sekaligus sebagai pengikut setia keluarga Sultan. Sebelumnya dia juga pernah menjadi salah satu pengasuh Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Jadi Kiai Gede Dadapan ini, saudaraku, adalah pengasuh juga sekaligus kiai atau guru ngaji dari Pangeran Diponegoro selama Pangeran Diponegoro ketika ada di Tegalrejo. Dia sering berkunjung dan menginap di lingkungan dalam Tegalrejo untuk menjalankan tugasnya mengantar kebutuhan Ratu Ageng. Pada saat itulah dia sering ikut mengasuh Pangeran Diponegoro kecil yang masih bernama Raden Mas Mustahar, yang kemudian berganti lagi dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Dia juga yang sering membacakan kitab-kitab keagamaan untuk Ontowiryo kecil. Setelah Ontowiryo menjadi santri di Melangi di wilayahnya, dia juga yang bertugas mengurus segala kebutuhan selama mondok sebagai santri. Jadi perlu diingat, saudaraku, bahwasanya Pangeran Diponegoro ini masa kecilnya mondok. Beliau adalah seorang santri, saudaraku. Maka dia memahami apa arti dari perjuangan itu. Kedekatan hubungan inilah yang akhirnya mengantar puterinya menjadi wanita pilihan Raden Mas Ontowiryo untuk menjadi pendamping hidup. Raden Ayu Retno Madubrongto adalah seorang wanita yang solehah dan sangat memahami jalan pikiran lagi jalan hidup suaminya. Jadi Raden Ayu Retno Madubrongto ini adalah seorang wanita yang soleha, mar'atus solihah, seorang wanita yang sangat memahami jalan pikiran dan mendukung perjuangan suaminya untuk berjuang untuk kebaikan-kebaikan. Kita teruskan. Dia tidak pernah mengeluh walaupun sering ditinggalkan suaminya berkelana. Bertapa untuk mencari makna sejati kehidupan. Jadi Raden Ayu Retno Madubrongto ini seorang wanita yang tidak pernah mengeluh, sabar, solehah, karena kepergian suaminya adalah untuk berjuang untuk kebaikan keluarganya.
Dia pun tidak pernah bertanya mengapa bukan dirinya yang diangkat sebagai istri permaisuri oleh suaminya. Luar biasa ini saudaraku, Raden Ayu Retno Madubrontho. Dari pernikahan inilah lahir dua orang keturunan Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Mas Ontowiryo Anom dan Raden Mas Dipo Atmojo. Raden Ayu Retno Madubrontho wafat tahun 1814, jauh sebelum penyerbuan Belanda ke Tegalrejo. Jadi menikah pada tahun 1803, kemudian Raden Ayu Retno Madubrontho wafat pada tahun 1814. Saudaraku, itulah istri yang pertama dari Pangeran Diponegoro, seorang istri yang solehah, mara'atus solehah, istri yang senantiasa mendukung perjuangan dari suaminya, istri yang sabar. Saudaraku, itulah sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.